Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 294. Aku akan menghidupimu dengan perusahaanku. Hehe. Fendi Lu mengertakkan giginya, kamu sangat bisa membual dan berlagak. Jika benar kamu yang membantunya mendapatkan investasi, maka aku akan berlutut di bawah dan memanggilmu ayah. Rocky mencibir, aku tidak memiliki anak yang tidak berguna sepertimu. Bahkan jika dia ingin dianggap sebagai ayah, Fendi ini juga tidak memenuhi syarat. Terlebih lagi, jika dia benar-benar ingin menerima beberapa anak angkat, takutnya seluruh kota Wasa akan heboh. Banyak yang lebih kaya dan lebih berkedudukan dari Fendi Lu akan datang dan berlomba-lomba untuk mengakuinya sebagai ayah angkat. Melihat ekspresi wajah Rocky sedikit aneh, Philip berkata dengan marah, kenapa kalian masih tidak membawa Fendi pergi? Itu akan membuat Tuan Rocky tidak mood. Beberapa penjaga keamanan tersadar dan buru-buru menarik Fendi Lu keluar. Fendi Lu berteriak dan menolak untuk pergi. Seorang penjaga keamanan melangkah maju, menendang kepalanya, dan langsung menendangnya hingga keluar. Dia mungkin masih meronta. Setelah beberapa suara pukulan dan tendangan datang dari luar pintu, tidak terdengar ada suara lagi. Jenny duduk dengan marah dan berkata, tidak disangka Fendi ini adalah orang miskin. Rino, kamu lebih baik jangan bekerja dengannya lagi, berhati-hatilah dia tidak membayar gajimu. Rino Su setengah percaya, dia pernah bertemu dengan keluarga Lu di kota Wasa, bagaimanapun mereka sedikit kaya. Namun Fendi Lu bahkan tidak mampu membayar tagihan dengan total 1,2 miliar lebih. Apakah keluarga Lu benar-benar tidak kaya seperti yang dia katakan? Mereka hanya keluarga yang sedikit kaya. Hidangan di atas meja belum pernah disentuh. Jenny mengambil sumpit dengan tidak sungkan dan berkata, jangan sia-siakan, bagaimanapun hidangan di meja ini akan dibayar oleh Fendi. Kita makan dulu hingga kenyang sebelum pulang. Rocky berkata, Bu, jangan makan makanan di meja ini lagi, ganti tempat saja. Kenapa? Wajah Jenny cemberut, dan dia mengomel, hidangan di meja ini bernilai ratusan juta. Aku tidak ingin pergi ke restoran tingkat rendah yang kamu cari. Rocky menggelengkan kepalanya dan berkata, hidangan ini terlalu rendahan. Aku memesan hidangan mewah seharga 800 juta di ruangan Hotel Phoenix. Anggap saja untuk menyambut kedatangan paman. Ayo kita naik ke atas. Jamuan senilai 800 juta. Bola mata Jenny hampir keluar ketika mendengar itu, dan dia berkata dengan curiga, dari mana kamu mendapatkan uang? Apakah kamu menyembunyikan uang pribadi di belakangku? Rocky merasa tidak berdaya. Sejak Jenny mengambil kartu banknya, dia selalu mewaspadainya memiliki uang pribadi. Dia menoleh dan melirik Philip. Philip mengerti, dia buru-buru tersenyum. Nyonya Jenny, ini adalah jamuan yang secara khusus kami siapkan untuk Tuan Rocky, gratis. Anda dapat menikmatinya. Gratis. Mata Jenny langsung berbinar, dia sangat senang hingga langsung tertawa pada saat itu juga. Wow, menantuku, kamu benar-benar hebat. Dalam hidupnya, dia belum pernah makan jamuan senilai 800 juta semeja. Rocky mengeluh dalam hatinya, setelah menghabiskan begitu banyak uang, akhirnya ibu mertuanya memujinya. Ayo pergi, kita makan hidangan dengan harga 800 juta. Jenny segera berdiri dan tidak sabar untuk berjalan keluar pintu. Rino Su juga sudah sangat tidak sabar, dia juga belum pernah makan makanan semahal itu, dia juga ingin mencobanya. Andrew melihat hidangan di atas meja dan berkata dengan sedih, bagaimana dengan hidangan-hidangan ini, itu belum pernah disentuh. Rino Su buru-buru berkata, bungkus dan bawa pulang. Istriku naik pesawat ke kota Gopo dan akan segera tiba.
Malam kita makan bersama di rumah. Dia sekarang menyesal jika dia menyuruh istrinya datang pada siang hari, maka dia bisa makan jamuan mewah ini bersama-sama. Apakah Bibi akan datang malam ini? Tanya Dewi. Rino Su tersenyum dan berkata, dia awalnya tidak datang, tetapi dia ingin menghadiri jamuan bisnis malam nanti, jadi kalian pergi bersama nanti. Dewi mengerutkan kening, bukankah jamuan malam nanti adalah milik kelompok Vendilu? Rino Su tersedak, dia keceplosan, dan sudah terlambat untuk memperbaikinya, jadi dia terpaksa berkata sambil tersenyum canggung ini. Sebenarnya beberapa direktur grup Babel ingin mengundang Tuan Muda Lin untuk makan. Mereka juga mengundang belasan direktur Kota Wasa dan Kota Gopo untuk makan bersama. Ayah Vendilu mencoba meminta bantuan untuk bisa menghadiri jamuan. Dia ingin memperluas koneksi hubungan. Dia juga akan pergi ke sana. Jenny berkata dengan marah, setelah sekian lama, ternyata dia diundang oleh orang lain, namun dia masih membual dan mengatakan bahwa dialah yang mengadakan jamuan. Rino Su takut dia akan menyalahkan dirinya, jadi dia bergegas berkata, aku juga baru tahu. Oh iya, Dewi, bibimu juga membawakan hadiah untukmu. Awalnya Dewi merasa tidak senang, tetapi dia adalah pamannya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya berkata, Bibi sudah terlalu sungkan. Jenny menariknya dan berkata, apanya yang sungkan? Keluarga bibimu juga memiliki bisnis, mereka kaya. Malam nanti, kamu harus melayani bibimu dengan baik dan pergi ke jamuan makan dengannya. Mungkin dia bisa membantu perusahaanmu mendapatkan investasi. Dewi berpikir dalam hati, mendapatkan investasi tidaklah semudah itu. Tetapi bagaimanapun, dia tetap berterima kasih pada Vendilu. Bagaimanapun, sangat tidak mudah bisa membuat grup Babel bisa menginvestasikan 200 miliar di perusahaannya yang kecil dan tidak terkenal. Setelah yang lainnya berjalan keluar, Dewi menarik Rocky dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku tentang jamuan ini? Dia bisa mengelabui Jenny, tetapi Dewi sekarang sudah mulai berbisnis, jadi tentu saja tidak semudah itu untuk ditipu. Jamuan dengan harga 800 juta semeja, dan anggur merah dengan harga 4 miliar lebih, bagaimana bisa digratiskan hanya berdasarkan persahabatan saja. Ketika Rocky melihat dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, dia terpaksa berkata sambil tersenyum, aku adalah pemegang saham hotel ini. Kamu. Dewi terkejut hingga langsung mengangkat kepalanya, tangan indahnya menutupi mulutnya, pikirannya menjadi kosong. Rocky tersenyum dan menurunkan tangannya, dia memegangnya di telapak tangannya, dan berkata, bukankah aku sudah pernah memberitahumu bahwa keluargaku memiliki bisnis, dan aku juga menggunakan uang pribadi untuk berinvestasi di beberapa industri, semuanya menghasilkan uang. Dewi menatap Rocky dengan perasaan campur aduk. Dia pikir keluarga Lin hanyalah pengusaha kecil dengan latar belakang orang kampung, tetapi tidak disangka ternyata bisnis mereka lebih besar dari yang dia kira. Bisa menjadi pemegang saham Hotel Phoenix, setidaknya dia sudah menginvestasikan beberapa miliar. Dia selalu berpikir bahwa Rocky tidak punya uang, tetapi tidak disangka keluarganya begitu kaya. Dewi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, keluargamu. Sebenarnya berapa banyak uang yang dimiliki keluargamu? Ini. Rocky merasa kesulitan untuk sesaat. Aset keluarga Lin termasuk yang terbaik di negara ini, dan investasi atas namanya tidak terhitung jumlahnya. Hanya real estate saja kira-kira bernilai ratusan triliun. Tetapi jika ingin mengatakan secara spesifik berapa banyak uang yang dimiliki keluarganya, dia benar-benar tidak tahu. Karena aset keluarganya terlalu banyak.
Rocky meragu sejenak dan berkata, aku tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki keluargaku, alasan utamanya karena aku telah pergi dari rumah selama 4 tahun, situasi keluarga juga sangat rumit, aku jarang kontak dengan orang keluargaku, pokoknya selama aku bisa makan, aku tidak akan pernah membuatmu kelaparan. Wajah Dewi memerah, dia merasa terharu, dan dia berkata dengan manja, kamu bukan pengemis, bagaimana bisa kelaparan? Bahkan jika keluargamu mengusirmu dan tidak memberimu uang, aku akan menghidupimu dengan perusahaanku. Ketika Rocky datang ke rumah keluarga Liu dengan keadaan sangat kasihan, dia seperti seorang pengemis. Dewi tanpa sadar berpikir bahwa Rocky mengalami perselisihan di dalam keluarga dan kehilangan kekuasaan kemudian diusir, sehingga dia seperti itu. Rocky merasa sangat bersemangat, dia memegangi tangan kecil istrinya yang halus dan berkata dengan sungguh-sungguh, istriku, aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang, aku tidak akan pernah membuatmu kesusahan. Dewi merasa tersentuh, bahkan jika suaminya diusir dari keluarganya, dan sejauh ini masih belum memiliki pekerjaan, tetapi setidaknya dia bekerja keras untuk menghasilkan uang, itu sudah cukup baik. Dia juga diam-diam bersumpah di dalam hatinya, dia harus membuat perusahaan Arta Cloud maju, kemudian, dia akan kembali ke rumah mertuanya bersama Rocky, dan membuatnya bangga, sehingga dia tidak lagi dipandang rendah oleh orang-orang keluarga Lin. Memikirkan hal ini, Dewi berpikir sejenak dan berkata, oh iya, keluarga bibiku kaya, dia juga mengenal banyak bos di kota Wasa, dia memiliki jaringan koneksi yang luas, dia mengenal keluarga Lin maupun keluarga Su di kota Wasa. Mungkin perusahaan bisa meminta bantuannya, temperamennya mirip dengan ibuku, kamu jangan sembarangan bicara saat dia datang. Dia mengenal keluarga Lin. Rocky merasa terkejut. Dia belum pernah bertemu dengan Bibi Dewi, tetapi dia sedikit mendengar bahwa pamannya menemukan seorang wanita kaya di kota Wasa. Dengan kata-kata manis dia merayu wanita itu hingga menikah dengannya, dan dia tinggal di rumah pihak wanita. Tetapi jika bibinya benar-benar mengenal keluarga Lin, bukankah dia akan ketahuan? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.